Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya sehat. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini menjadi pagi yang istimewa. Karena kalau kita boleh hidup sampai pada pagi hari ini semua bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita hidup sampai saat ini, itu karena kita percaya hanya kepada Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelum itu mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mendapati tubuh kami dalam keadaan sehat, ini karena kemurahan Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu datang di tempat ini mau mengucap syukur kepadamu, mau menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang berjanji tidak pernah diingkari, dan janjimu ya dan amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menggenapi janjinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hadirlah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau pegang kendali di dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dari baris yang terdepan sampai baris yang paling belakang, tanpa terkecuali dilawat oleh Tuhan. Sehingga kalau pulang dari tempat ini tidak seperti saat kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan yang datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan, kami hidup karena percaya Engkau, Yesus yang besar, Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat. Kita menaikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada.
persoalan kita. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Walaupun kami harus masuk di dalam kesesatan, karena seluruh hidup ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang besar. Karena dalam keadaan apapun juga Engkau selalu memberi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great, hallelujah, is our God. Hallelujah, sing with me, hallelujah, hallelujah.
kita semua yang siap menerima kemenangan yang datang dari Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Yesus siap melawat kita, dan kita percaya saat ada lawatan Tuhan, maka sesuatu yang besar itu terjadi bagi kita. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian. Saat kita memuji Tuhan, Roh Allah bekerja. Roh Allah mengerjakan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Tiada yang dapat
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita tidak khawatir akan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan, mungkin saat ini kita menghadapi sakit penyakit, mungkin saat ini kita menghadapi kesesakan. Percayalah, janji Tuhan itu setia. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saat kita menangis kepada Tuhan, Dia tahu setiap tangisan kita. Dan lebih daripada itu, saat kita percaya hanya kepada Yesus, Dia bekerja atas setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami bangga Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. kita adalah umat kesayangan Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pasti melihara kita. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan Saat kau perlu, Tuhan Saat tahu. kau minta, Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, saat kau percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. perhatikan burung-burung di udara. Perhatikanlah burung
Inilah puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Puji-pujian pengakuan bahwa Allah dahsyat di dalam hidup kami. Puji-pujian yang memegang teguh janji firman Allah yang disampaikan kepada kami. Puji-pujian yang kami tahu berkenan di hadapan Allah, sekaligus memberkati kami sekalian. Kalau sebentar firman Tuhan hendak diberitakan, kami yakin percaya dengan teguh bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Engkau siap untuk menyatakan kehendak, kemauan, kerinduanmu kepada kami. Engkau siap untuk mengajarkan jalan-jalanmu kepada kami. Itu sebabnya Allah Roh Kudus, tolonglah kami semua yang hadir, supaya kami mempersiapkan diri kami, menyediakan hidup kami untuk diubahkan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Allah, kami siap mendengar firman-Mu. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini telinga kami, ini hidup kami. Kami tundukkan seperti seorang Maria yang duduk diam mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan bicarakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kurikulum yang sudah kami sepakati. Dan kita akan masuk di dalam Amsal pasalnya 7 ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 27 ini terdiri dari 3 bagian besar, ya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini membicarakan bagaimana sang hikmat. Jadi nanti waktu kita membaca, Bapak Ibu, ada kata aku, ada kataku, itu yang dimaksud adalah hikmat, ya. Bukan Salomo yang oleh Tuhan diminta untuk menuliskan kitab ini, dan juga bukan kata pengganti untuk Tuhan, tetapi kata aku di situ adalah hikmat. Saya ulang ya. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 27 terdiri dari 3 bagian besar. Ya, bagian yang pertama ada di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca yuk Bapak Ibu. Yaitu mengatakan begini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, perkataan hikmat. Dan simpanlah perintahku, perintah hikmat dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat yang kelima, Miss Alice boleh mengikuti saya ya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu, sang hikmat sedang menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah yang menasehati pendengarnya, yang digambarkan dengan kata anakku, supaya apa? Supaya menjauhi dosa persinahan, atau dalam nats lain disebut dengan dosa percabulan, dalam nats lain disebutkan sebagai perselingkuhan, dalam nats lain dikatakan dengan kata ketidaksetiaan. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Bagian yang kedua dari pasal 7 ini tertulis pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca. Kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu.
Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan liat perempuan ini. Kakinya tidak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, kepada teruna yang tidak berpengalaman dan teruna yang jatuh tadi. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23, sang hikmat sedang memberikan contoh sehari-hari. Sang hikmat sedang memberikan pengalaman nyata yang banyak terjadi dalam hidup sehari-hari, di mana melalui pengalaman nyata inilah nasihat diberikan. Bagian yang ketiga dalam pasal 7 ini tertulis dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Apa itu? Mari kita baca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, dengarkanlah sang hikmat. Perhatikanlah perkataan mulut sang hikmat. Apa nasihatnya? Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Ayat 26. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangatlah besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 ini adalah isi nasihat dari sang hikmat terhadap dosa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat-ayat ini, menyelidikinya, mempelajarinya, ada hal-hal yang menurut saya sangat patut untuk dipertanyakan. Apa itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat Amsal pasal 7 ini membicarakan tentang dosa perzinahan, lalu saya berpikir, kenapa kok bahasan ini, tema ini kok ditulis lagi? Karena kalau Bapak Ibu mundur ya, pada pasal 5, Bapak Ibu bisa lihat Amsal pasal 5 itu sudah membicarakan begitu rupa tentang tema yang sama, yaitu dosa perzinahan. Nanti kalau Bapak Ibu maju lagi, pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat 33, yang dibicarakan sama, yaitu tentang dosa perzinahan, dosa ketidaksetiaan. Saya jadi berpikir, kenapa ya? Kok satu tema dalam satu kitab yang sama, yaitu dalam kitab Amsal, dibicarakan berulang-ulang, dibicarakan secara terus-menerus. Sudah begitu, Bapak Ibu, jarak pasalnya itu enggak jauh.
Beda ya. Kalau seandainya tema itu ditulis pada pasal 1, kemudian ada pembicaraan tema yang lain, oh pasal 15 tema ini lagi, saya masih bisa, oke. Mungkin tema pokok di awal terlupakan karena ada tema-tema yang lain, lalu perlu diingatkan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tidak loh. Tema persinahan di ayat yang ke Amsal ini, di Amsal ini berurutan terus menerus. Pasal 5, pasal 6 di ayat-ayat awal membicarakan hal yang lain, tapi di akhirnya balik lagi ke situ. Dan pasal 7 bicarakan ini lagi. Saya mulai bertanya-tanya kenapa ya. Padahal kalau secara hukum hermeneutik Bapak Ibu ada satu kata saja, itu diulang 2 kali saja. Itu artinya Tuhan mau kita memberi konsentrasi khusus. Karena ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan. Lah ini kok sampai berulang-ulang ya, berpasal-pasal, ayatnya berpuluh-puluh. Ada apa dengan ini? Lalu pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, karena temanya tentang persinahan, ketidaksetiaan, saya juga mulai memikirkan tentang nats Matius pasal 5 ayat yang ke-32. Kita baca dulu yuk Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-5 ayatnya 32. Berkata demikian. Tetapi aku di sini Tuhan Yesus ya, konteksnya adalah pengajaran khotbah di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, perhatikan kata berikutnya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Tentang konteks ketidaksetiaan ini Bapak Ibu, tentang konteks persinahan ini, Tuhan Yesus sendiri, Allah kita, Maha Guru kita, memberikan satu pengecualian. Jadi Tuhan Yesus itu membenci perceraian. Tuhan Yesus berkata apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama mengecualikan kasus persinahan. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat yang ke-32 berkata, aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya Tuhan Yesus mengizinkan, Bapak Ibu tolong hati-hati. Dengan kata yang saya pakai ini, saya mencoba cari apa ya kata yang tepat ya. Tuhan Yesus mengizinkan perceraian hanya karena persinahan. Kata mengizinkan yang saya maksud bukan berarti Tuhan Yesus menghendaki ini, tidak ya. Kata mengizinkan di sini bukan berarti Tuhan mengusulkan inilah jalan keluarnya, bukan. Tetapi dalam kemahatauan Allah Sang Firman yang hidup itu, Tuhan Yesus memahami bahwa kasus yang satu ini begitu unik, begitu luar biasa, sehingga dalam pengajarannya bahwa Tuhan Yesus sangat membenci perceraian, sangat tidak menginginkan perceraian, Tuhan Yesus mengecualikan alasan persinahan. Tetapi Bapak Ibu harus perhatikan kalimat yang berikutnya, ayat 32 bagian B dikatakan, orang yang kemudian bercerai dengan alasan zina, salah satunya atau dua-duanya melakukan zina, lalu menikah lagi dengan orang lain, kata Tuhan, pernikahan yang berikutnya dalam standarnya Tuhan Yesus ini pun adalah persinahan. Ya, ayat Matius 5 ayat 32 ya. Yang B berkata begini. Kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan karena zina, ia berbuat zina. Bapak Ibu, saya mulai berpikir kenapa ya
kok tema tentang perzinahan di Amsal dinyatakan terus-menerus, ulang. Banyak pasal, banyak ayat, jaraknya dekat tapi dibicarakan terus. Bahkan Tuhan kita, standar kebenaran kita Tuhan Yesus mengecualikan kasus perzinahan dalam perceraian rumah tangga Kristen. Jawabannya Bapak Ibu, tentu karena dosa yang satu ini, dosa perzinahan, percabulan. Ini dosa yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya bahayanya apa ya? Bapak Ibu, bahayanya begitu banyak, begitu dahsyat, buruk dan merusak. Tetapi karena bagian saya pagi ini adalah menjelaskan Amsal pasal 7, jadi saya tidak boleh ya melewati batas kemana-mana. Saya harus menjelaskan apa sih bahaya dari dosa percabulan ini menurut batasannya Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke berapa tadi? 27 ya. Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa dosa ini begitu serius dibicarakan oleh Alkitab? Mengapa dosa ini begitu serius disampaikan oleh Amsal, oleh Sang Hikmat? Yang pertama, Bapak Ibu, karena pelaku dosa ini disebut Alkitab sebagai orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7. Ayat ke-7 berkata begini. Kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Menyeberang dekat sudut rumah, melangkah menuju rumah perempuan semacam ini. Bapak Ibu, apakah di rumah Bapak Ibu sering ada tikus? Beberapa tahun yang lalu di pastori saya berkata dengan Pak Yos, Pak, rumah kita ini kayaknya tempat yang nyaman ya untuk para binatang gitu ya Bapak Ibu. Karena kecoa ada, tokek ada Bapak Ibu, tikus ada, dan itu banyak Bapak Ibu. Sangat mengganggu, betul Bapak Ibu? Kalau di rumah kita ada tikus sangat mengganggu. Lalu kita mulai memikirkan kira-kira corone piye ya? Kan enggak mungkin ya Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu banyak tikus lalu Bapak Ibu menikmati, itu kan enggak mungkin ya. Kita semua sedang memikirkan piye caranya supaya tikus ini tidak mengganggu saya lagi. Betul ya Bapak Ibu, beberapa alternatif kita pikirkan. Oh ayo kita belikan obat tikus. Itu macam-macam tuh Bapak Ibu ya. Ada yang warna-warni, ada sentuhan berbagai macam yang unik. Supaya apa? Supaya tikus memakannya dan mati. Tetapi cara yang lazim yang kita pakai adalah perangkap. Betul ya Bapak Ibu? Perangkap itu loh Bapak Ibu ya. Yang kalau tikusnya masuk langsung jebret itu loh. Bapak Ibu pasti tahu maksud saya ya. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah punya perangkapnya, apakah perangkap itu kosongan saja ditaruh di satu tempat, lalu Bapak Ibu berharap tikusnya ke situ? Tidak. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kasih umpan. Pertanyaan saya, apakah umpan yang Bapak Ibu berikan adalah nasi putih? Tidak. Umpannya apa? Yang menarik untuk tikus. Betul Bapak Ibu? Perangkap saja kalau kosong tidak menarik. Betul Bapak Ibu? Artinya mana yang betul? Ketika tikus itu masuk ke perangkap, perangkapnya yang dicari atau makanannya yang dicari? Makanan yang dicari. Bapak Ibu, maksud saya adalah begini. Kenapa kok tikus itu masuk perangkap? Bukan karena ada perangkapnya. Tetapi karena ada yang menarik di dalam perangkap itu. Terlalu fokus dengan yang menarik, terlalu fokus dengan yang menyenangkan, terlalu fokus dengan yang membuat asik, sehingga lupa bahwa itu adalah perangkap. Paham deh Bapak Ibu? Itu sebabnya Bapak Ibu, Amsal
pasal 7 ayat 7 berkata, pelaku dosa ketidaksetiaan, pelaku dosa percabulan dan persinahan, Bapak Ibu, biasanya adalah orang-orang yang terperangkap karena hanya melihat kenikmatan dari dosa ini saja, tetapi tidak melihat bahaya perangkap yang ada di dalam hal itu. Dengan sengaja saya mengutip pernyataan dari Insinyur Djarot Wijanarko. Beliau adalah orang yang memberikan diri untuk melayani secara khusus konseling dan keluarga. Ya, bukunya sangat banyak, tetapi dalam salah satu buku judulnya Seks dan Selingkuh, beliau menuliskan banyak hal. Tetapi yang saya ambil adalah yang sesuai dengan garis besar pertama ini, yaitu apa Bapak Ibu? Apa sih? Perangkap apa? Apa yang menarik dari sebuah ketidaksetiaan? Apa yang menarik dari persinahan? Sehingga ini begitu membuat banyak orang jatuh. Bukan hanya laki-laki ya, wanita juga sekarang banyak sekali. Nah, kita mau melihat dari persepsi Bapak Djarot Wijanarko. Apa yang menarik, tetapi apa juga resiko-resiko yang harus ditanggung. Yang menarik Bapak Ibu, pelaku perselingkuhan umumnya merasa asik. Wow, pagi, siang, sore, halo sayang, sudah bangun? Tidurnya nyenyak? Pagi ini makan apa? Bapak Ibu merasa asik ya, karena diperhatikan. Ucapan kata sayang, kata cinta yang seharusnya itu hanya hak dari pasangan, mulai diberikan kepada orang yang tidak berhak. Ada perasaan asik, lalu merasakan nikmat, merasa bergairah, merasa mudah kembali. Wow, Bapak Ibu ya, merasa mudah kembali, merasa bahagia. Kenapa? Karena merasa dicintai. Ije ono ya wong sing gelem kaya aku kuwi sampai swidak lho. Mosok sing 23 gelem ya Bapak Ibu. Mulai ada berbagai macam perasaan yang membuat begitu asik, begitu nikmat, begitu bergairah. Lalu merasa berarti, merasa dimengerti, merasa diperhatikan. Nah, rasa ini Bapak Ibu membuat pelaku dosa ini begitu ketagihan. Biasanya orang-orang semacam ini tidak bisa menerima nasihat apapun sekalipun benar karena keasikan yang diterima, karena kenikmatan yang diterima. Dia akan mengatakan, aku nggak bisa, kalau nggak dengar suaranya aku nggak bisa. Lu kok ijek telepon meneh sih Pak? Nek ora krungu suarane ono sing aneh. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh Amsal pasal 7 bahwa kenikmatan ya, kenikmatan yang didapatkan dari dosa ini membuat orang begitu sulit untuk berhenti, ya, sulit untuk bertobat. Karena ini Bapak Ibu asik, nikmat, bergairah, rasanya kayak muda lagi, ya, rasanya kayak muda lagi. Biasanya bau oli, kali ini bau parfumnya berlebihan, Bapak Ibu. Biasanya awal-awal rak popo lah, aku rambutku putih ndak apa-apa, aku mau menikmati saja. Oh, kali ini lihat satu saja selir putih, nggak bisa, ya, langsung harus cepat. Bapak Ibu, dosa ini begitu menjerat pelakunya. Tetapi Insinyur Djarot Wijanarko juga berkata, hati-hati karena dampak yang terjadi, resiko yang harus ditanggung terlalu besar. Apa itu? Menurut Pak Djarot Wijanarko, dampak yang terjadi adalah nama baik yang sebelumnya dibangun dengan jerih lelah, Bapak Ibu, hancur. Ya, kepercayaan hancur. Bukan ini tidak titik loh Bapak Ibu, koma. Hancurnya kapan? Terus diingat orang yang mengetahuinya. Bapak Ibu kemanapun begitu dengar nama orang itu,
ingatan tentang dosa ini langsung bangkit. Lalu Bapak Ibu bukan hanya diingat, tetapi terus diceritakan kepada orang lain. Kapan? Di segala waktu. Mungkin pelaku dosa ini melakukannya di tahun 2009. Tetapi Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Sampai dengan tahun 2050. Ketika nama orang ini disebut dalam konteks apa saja, orang yang mengetahuinya pasti langsung ingat dan menceritakannya kepada orang lain. Seperti tidak bisa dihentikan. Lalu Bapak Ibu, resiko yang kedua adalah hadirnya suasana neraka pada perkawinan yang sah. Suami istri Bapak Ibu yang salah satu atau dua-duanya menjadi pelaku terhadap dosa ini, komunikasi pasti rusak. Meskipun pembicaraan diawali dengan niat yang baik, nada yang sudah diatur supaya slow, lembut, diksinya, kata-katanya sudah dipilih, percaya atau tidak. Begitu dimulai pertengahan sampai akhir akan ada pertengkaran. Pertengkaran. Karena apa Bapak Ibu? Dosa ini memecah kesatuan suami istri. Karena sudah terpecah, kata terpecah itu berarti satu ke kiri, satu ke kanan, gitu loh Bapak Ibu. Satu ke depan, satu ke belakang. Karena memang sudah terpisah, sehingga cara pikirnya ya wis beda, prinsipnya ya sudah beda, semuanya sudah beda. Ini mengerikan, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa resikonya? Istri, maaf saya seharusnya tidak memakai kata istri, karena kalau seandainya pelaku dosa ini adalah perempuan, artinya korbannya adalah sang suami, gitu ya. Jadi saya memakainya korban aja ya Bapak Ibu. Korban dosa ini merasa jijik, tertolak dan hancur. Bapak Ibu, seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya tidak setia, lalu dengan will-nya istrinya tahu, entah itu melalui chat ya, entah itu tahu sendiri dengan matanya, tahu bahwa tangan dari suaminya pernah bergandengan tangan atau memegang badan wanita lain. Maaf Bapak Ibu, maaf ya, sang korban, istri atau suami sang korban itu dalam beberapa waktu nggak bisa melihat tangan suaminya. Ya, ada perasaan jijik yang luar biasa. Demikian juga kalau sebelumnya istrinya tidak tahu bahwa wanita itu sebetulnya adalah kekasih suaminya, pernah dibawa ke rumah, pernah duduk di kursi yang diduduki oleh mereka, dan istrinya akhirnya tahu bahwa suamiku dengan wanita yang lain pernah duduk di kursi ini. Bapak Ibu, biasanya ketika melihat benda ini pun akan ada perasaan jijik. Akan ada trauma yang begitu berat. Apalagi kalau dosa ini dilakukan di Amsal terlihat ya, di kamar tidur ya, karena banyak perselingkuhan juga dilakukan di rumah Bapak Ibu ya, di kamar tidur. Lihat kasurnya nggak bisa, lihat semuanya nggak bisa. Korban ya, korban perselingkuhan ada dalam perasaan yang jijik, yang hancur, tertolak. Bahkan kalau pasangan yang setia mencintai sungguh-sungguh pasangannya, umumnya korban mengalami depresi yang sangat luar biasa. Bisa sampai gila, bisa sampai bunuh diri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, anak-anak, bagi pasangan suami istri yang sudah punya anak-anak dipenuhi amarah, bingung, benci. Ya, marah, benci, tapi juga bingung. Ya, bingung. Loh iki kok kayak ngene, Bapak Ibuku yang tak pikir rukun, ternyata ada yang menyimpan dosa. Wah Bapak Ibu, anak-anak terpukul. Resiko selanjutnya, orang tua pelaku dari dosa ini merasa gagal, merasa sangat malu. Selanjutnya, pelaku dosa ini kehilangan hormat dan respek dari semua orang yang mengetahuinya. Betul ya Bapak Ibu? Ketika ibunya
adalah seorang yang tidak setia kepada bapaknya. Ibu kehilangan kuasa untuk menasehati anak-anak. Karena meskipun isi nasihatnya benar, yang ada di otak anak-anak adalah iso ngandani, ora iso nglakoni. Betul Bapak Ibu? Kehilangan hormat, kehilangan respek. Lalu jika si pelaku mengaku dosa kepada Tuhan, Bapak Ibu, si pelaku dosa sudah mengaku kepada Tuhan, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Pasti, ya, pasti mengampuni. Tetapi orang-orang yang mengetahui bahwa dia adalah pelaku dosa ini, biasanya belum bisa menerima kembali dalam waktu yang cukup lama. Wah, berat ya Bapak Ibu, resikonya berat. Selanjutnya Bapak Ibu, keuangan keluarga tergoncang. Karena biasanya uangnya Bu ini untuk beli beras, kali ini untuk membelikan sepatu yang bagus bagi kekasih barunya. Bu ini untuk beli telur dan garam, biasanya buat ngedit di tempat makan yang elit. Bapak Ibu, keuangan keluarga menjadi hancur. Si pelaku menjadi seorang yang licik dan pandai berbohong. Waktu-waktu ini Bapak Ibu booming sekali yang namanya film tapi secara online, yaitu Layangan Putus. Ayo siapa yang nonton? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Saya gak nonton Bapak Ibu, tapi tahu karena anak perempuan saya nonton, saya diceritain. Ya, jadi saya tahu gak apa-apa ya, nontonnya gak apa-apa, tetapi pembelajaran. Bapak Ibu lihat di sana. Sang suami sebagai pelaku dari dosa ini, Bapak Ibu kalau dengan istrinya tuh romantis, betul? Ya, baik, sangat baik. Tetapi kebaikannya ternyata hanya untuk menutupi dosanya. Tetapi Bapak Ibu, perilaku dari orang-orang yang masuk dalam dosa ini beragam. Artinya saya tidak berkata begini kepada ibu-ibu. Bu, hati-hati yo, nek bojomu wis mulai apian lebih dari biasanya, hati-hati. Enggak, saya enggak mau berkata begitu. Atau saya juga tidak mau berkata begini. Bapak-bapak, hati-hati ya. Kalau istrinya kok sudah mulai manis, enggak seperti biasanya, berarti ada yang disembunyikan. Saya tidak mau berkata begitu. Karena Bapak Ibu, respon masing-masing orang berbeda. Ya, contoh, ada orang yang ketika dia tahu bahwa saya berselingkuh, dia begitu sangat kejam dengan pasangannya yang sah, ada. Ada orang yang ketika melakukan dosa ini, makin mesra dengan istrinya, buat acara-acara yang biasanya nggak biasa diadakan untuk menutupi dosanya, ada. Tapi saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu, tidak semua pasangan suami istri membenci pasangannya yang tidak setia. Loh, kok iso ngono Bu Asri? Karena dua-duanya baik suami maupun istri sama-sama punya pil dan sama-sama punya will. Ada loh Bapak Ibu. Lalu untuk menjaga nama baik dari keluarga inti, anak-anak, menjaga nama baik di tempat pekerjaan, menjaga nama baik di keluarga besar. Akhirnya suami istri dalam kegelapan secara tersembunyi. Hanya mereka yang tahu, mereka berkata, enggak apa-apa ya, kita sama-sama tahu. Ini begitu banyak respon, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ini dosa yang sangat menjijikkan di hadapan Allah. Lalu resiko yang lain, Bapak Ibu, resiko yang lain adalah pelaku dosa ini menafsirkan firman Tuhan sesuai keinginannya. Jadi kalau diingatkan dengan ayat Alkitab, Bapak Ibu, selalu bisa jawab sesuai persepsinya. Jadi seolah-olah tidak lagi ada ayat dalam Alkitab yang pas untuk membuat dia sadar bahwa itu dosa. Ya, Bapak Ibu, Alkitab yang benar-benar menentang akan dosa ini, pelaku dosa akan selalu ketemu ayat sing koyoke membenarkan praktek hidupnya. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengapa dosa ini begitu berbahaya?
Karena pelakunya menurut pandangan Alkitab, dia orang yang tidak berpengalaman, tidak berakal budi. Karena apa? Hanya memikirkan nikmatnya, hanya mencari kesenangannya sendiri. Aku bosen urip kanggo wong liya. Aku bosen hidup kanggo nama baik keluarga, istri, anak-anak dan keluarga besar. Aku mau hidup untuk kesenanganku sendiri. Hanya berfokus pada kenikmatan, tetapi tidak memikirkan resikonya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Amsal pasal 5, pasal 6, pasal 7 terus membicarakan ayat-ayat ini. Karena apa? Karena dosa ini sungguh-sungguh tidak dikenan oleh Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa dosa yang satu ini, Bapak Ibu, dosa yang satu ini dikatakan sangat berbahaya menurut versi Amsal pasal 7. Nanti kalau Bapak Ibu lihat kitab yang lain, mereka memberikan informasi yang lain juga. Yang kedua adalah Bapak Ibu, setelah masuk dalam kenikmatan tersebut, kenikmatan dosa ini, pelaku dosa menjadi tidak berdaya. Mari kita lihat ayatnya 22 sampai yang ke-23. Amsal pasal 7 ayatnya yang ke-22 dan 23. Mari perhatikan. Saya bacanya dari 21 ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham konteksnya. Ia itu wanita yang tadi itu merayu orang muda itu yang tidak berpengalaman, tidak berakal budi dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti apa Bapak Ibu? Lembu yang dibawa ke pejagalan. Ora iso popo, pasrah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Dan seperti apa Bapak Ibu? Orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Artinya ada akibat-akibat yang menghancurkan hidup dan hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa dosa ini sangat berbahaya? Ketika akhirnya pelaku masuk dalam perangkap karena hanya melihat kenikmatan, biasanya pelaku tidak lagi sanggup melepaskan diri. Walaupun dia mulai sadar beberapa hal dan berkeinginan untuk bertobat, tetapi rupanya dayanya sudah tidak ada. Kemauan ada, daya nggak ada. Keinginan punya, dayanya nggak ada. Ya, Bapak Ibu, lalu pelaku pasrah kayak lembu yang dibawa ke pejagalan, orang bodoh yang dihukum. Aduh, wes kayak nggak bisa gitu loh Bapak Ibu. Semua kayak tertutup. Sehingga akhirnya si pelaku hanya pasrah menunggu keputusan nasib kemana akan dibawanya kemudian. Wah, kalau sudah sampai ke sini nih, benar-benar ada dalam titik paling rendah dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab benar-benar mewanti semua kita, ya, jauhi dosa ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 7 terhadap dosa ini, sehingga dosa ini dikatakan sangat berbahaya? Alasan yang ketiga, Bapak Ibu, karena dosa ini memakan banyak sekali korban. Mari kita lihat ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan begini, karena saya dari ayat 24 ya Bapak Ibu supaya nyaman kita bacanya. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Yang ketiga, dosa ini begitu berbahaya karena apa? Memakan banyak sekali korban. Ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kita kepada Daud yang bersinah dengan Betseba.
Untuk dosanya ini, Tuhan menegur Daud dengan mengatakan bahwa engkau menghina aku. Ya. Dosa yang dilakukan oleh Daud dosa perzinahan, tidak setia. Tetapi ketika Tuhan menegur, tidak berkata begini, Daud, kue ngopo kok ora setia ambil istrimu. Bukan Bapak Ibu, tapi kata yang dipakai, Daud, mengapa engkau menghina aku? Jadi dosa yang satu ini di pandangan Allah adalah penghinaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ide awal perkawinan itu adalah dari Tuhan. Yang memiliki perkawinan manusia dari awal adalah Tuhan. Sehingga ketidaksetiaan terhadap perkawinan adalah penghinaan kepada Allah, sang sumber hidup rumah tangga umat manusia. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kenapa sampai dikatakan korbannya banyak? Dosa ini membuat Daud menjadi seorang pembunuh. Bapak Ibu, dosa yang satu ini itu bisa mengubah kepribadian orang loh Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau ada suami yang mendapati istrinya melakukan dosa ini dan sulit diberitahu, itu suaminya akan dipenuhi dengan perkataan begini, kok koyoke aku gak kenal bojoku meneh ya. Karena sifatnya semua berubah, cara berpikirnya berubah, semua berubah. Demikian juga ketika istrinya mengetahui suaminya tidak setia, istrinya akan terus bertanya-tanya, kok bojoku beda ya, aku jakno kenal porak sih mbak orang ini. Gitu loh Bapak Ibu. Daud pun dari seorang yang begitu dekat dengan Allah, seorang pemuji Tuhan, seorang yang ketakutannya adalah kalau aku jauh dari Allah. Begitu dia kena dengan dosa ini, dia menjadi orang yang begitu bengis sampai melakukan merekayasa pembunuhan terhadap siapa? Terhadap Uria, suami sah dari Betseba, wanita idamannya itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dosa ini membuat Daud melanggar hukum ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 secara bersamaan. Ada yang ingat? 6, 7, 8. Yang hukum yang ke-6 apa Bapak Ibu? Jangan membunuh, 7. Jangan berzinah, 8. Jangan mencuri, 9. Jangan pembohong, jangan menjadi saksi dusta, jangan penipu. Yang 10, jangan menginginkan miliknya orang lain. Bapak Ibu, satu dosa tetapi melanggar 6, 7, 8, 9, 10. Bapak Ibu, ini mengerikan. Selanjutnya Bapak Ibu, akibatnya kenapa dikatakan memakan banyak korban Bapak Ibu? Karena dosa ini Daud diberontak oleh anaknya sendiri. Namanya Adonia dan Absalom. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 3 dan Mazmur berikutnya. Daud itu sampai Bapak Ibu putus asa. Karena apa? Sebelumnya aku banyak musuh. Tapi kali ini musuhku kok anakku dewe. Yang pengen membunuh aku kok anakku sendiri. Bapak Ibu, rupanya ini salah satu akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, istri-istri Daud ya ditiduri di atas sotoh rumah orang lain, dilihat oleh rakyatnya, rakyat Israel yang dilayaninya, yang diperintah. Ini mengerikan. Selanjutnya Bapak Ibu, salah satu anak Daud kena tulah sampai mati. Selanjutnya salah satu anak Daud memperkosa saudaranya sendiri. Bapak Ibu, ngeri loh ini Bapak Ibu. Saudara satu ayah, tapi memperkosa, diperkosa. Karena apa? Mereka melihat teladan dari orang tuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, Daud kehilangan otoritas dalam mendidik anak-anaknya. Itu sebabnya kita mendapati nama Daud begitu harum. Tetapi tidak anak-anaknya mendengarkan dia. Tetapi tidak anak-anaknya mengikuti teladan hidupnya yang takut akan Allah. Karena apa? Karena ada dosa ketidaksetiaan yang menghancurkan kehidupan pernikahan Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu apa
pembelajaran yang harus saya bawa pulang. Beberapa nats saya siapkan menjadi penerapan bagi kita untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. 2 Timotius pasal 2 ayat 22, kita baca bersama yuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab itu amin. Jauhilah nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Next, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama lagi. 1, 2, 3. Nats selanjutnya, Maleaki pasal yang ke-12, Maleaki pasal 2, ayatnya 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh memperhatikan ini dengan baik. Maleaki pasal yang kedua ayat 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, orang Israel lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Jadi orang Israel berdoa memberi persembahan, tetapi Tuhan menolak. Ada apa ini? Ayat yang ke-14. Dan kamu orang Israel bertanya, oleh karena apa? Orang Israel bertanya-tanya, loh Tuhan kenapa? Kok doaku gak didengar? Doaku kok gak dijawab? Persembahanku kok gak dikenan Tuhan? Lalu jawabannya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Tolong jangan salah baca ya Bapak Ibu. Bukan istri muda, bukan. Istri masa muda. Ya, saya ulang. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Kehendak Tuhan adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amsal pasal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 12 ayat 22 berkata, kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi orang yang berlaku setia dikenan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti berkat-berkat Tuhan lain yang begitu baik, sesungguhnya kehidupan perkawinan kita juga adalah salah satu berkat terbaik Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari setia dengan pasangan kita masing-masing. Mari setia dengan pasangan yang kita nikahi dari awal. Kalau di masa lalu mungkin ada dari jemaat Tuhan, Bu Asri saya pelaku dosa ini. Datang kepada Allah, mengaku bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Banyak pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh dari masa lalu yang kelam. Pengalaman pembelajaran itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Bu Asri saya jatuh di masa lalu, tidak apa-apa, bangkit lagi. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Bu Asri saya sudah bertobat, tapi orang-orang sekeliling saya belum percaya. Pertobatan saya masih diragukan. Bapak Ibu dengan kasih saya berkata,
terimalah itu sebagai bagian konsekuensi yang harus kita terima. Kalau Bapak Ibu sudah bertobat, orang-orang sekitar masih mempertanyakan, tetaplah hidup murni dan kudus, dan biarkan benih kekudusan yang ditanam terus menerus berbuah. Itu butuh waktu ya Bapak Ibu. Sampai satu saat kemurnian itu dipercayai dan berbuah lebat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pagi hari ini kami mau berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk pasangan hidup kami. Terima kasih untuk suami. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk anak-anak. Kami mau berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang kami miliki. Kami mau berkata terima kasih untuk hidup pernikahan perkawinan kami. Karena area ini ada di hati Tuhan lebih daripada area hidup kami yang lain. Bapa, berkatilah para suami, berkatilah para istri, berkati anak-anak, berkati keluarga, supaya semuanya hidup setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah kehilangan pasangannya, sudah menjadi janda, sudah menjadi duda. Tuhan menolong mereka menjalani hari-hari yang tidak mudah dalam kesendirian mereka. Biar Tuhan senantiasa menjadi teman, sahabat, kekuatan, penghiburan, dan sukacita mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Semua kita yang diberkati oleh firman Tuhan berkata, amin. Sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang firman-Nya utuh, sempurna, dan lengkap. Dalam semua sisi kehidupan kita, Allah menyediakan petunjuk-petunjuknya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh Bapak Gembala, saya diminta untuk mengulang apa yang sudah saya umumkan minggu yang lalu, Bapak Ibu, yaitu tentang kelanjutan proyek pembangunan gereja kita. Ya, ada 1-2 orang dari jemaat yang minggu lalu karena sesuatu hal tidak bisa hadir, dan pagi hari ini hadir. Saya akan membacakan, tentu ini sebuah informasi baru bagi Bapak Ibu, tapi bagi Bapak Ibu yang minggu lalu sudah hadir, boleh mengulang lagi apakah yang saya terima sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh kami sebagai tim pelayan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, membicarakan tentang pembangunan gereja kita, semua kita sudah mengetahui bahwa pembangunan gereja kita terhenti kurang lebih 2 tahun lalu karena kurangnya dana yang kita miliki untuk melanjutkannya hingga selesai. Dan kami percaya bahwa banyak dari jemaat Tuhan yang sampai sekarang masih tekun mendoakan supaya pembangunan gereja kita dapat dilanjutkan hingga selesai dan kita dapat beribadah lagi di sana. Sangat bersyukur karena ada tim pembangunan gereja yang bukan hanya berdoa namun juga memikirkan dan mengusahakan sedemikian rupa tentang hal ini. Jemaat Tuhan, dibutuhkan angka di atas 300 juta untuk kita menyelesaikan proyek pembangunan gereja kita. Apakah kita mampu? Jawabannya kita mampu. Tetapi dalam waktu pengumpulan dana yang sangat panjang, tentu ini bukanlah pilihan yang baik. Karena di samping terlalu lama gereja terselesaikan, kualitas cor-coran yang sudah ada akan mengalami penurunan kualitas yang cukup banyak. Setelah melalui banyak sekali pertimbangan, akhirnya kami dan pengurus gereja sepakat untuk mengambil pinjaman ke bank. Tentu keputusan ini sudah mempertimbangkan dan menghitung kemampuan bayar kita
dan panjangnya waktu pelunasan yang ditetapkan oleh bank. Melalui bantuan dari Bapak Walensa dan Bapak Eri ini saudara Pak Walensa yang ada di Pati, pada tanggal 31 Januari 2022, kami yaitu Pak Yosua dan saya telah menandatangani pinjaman sebesar 300 juta dari Bank BNI yang ada di Pati. Dan Bapak Ibu, dananya sudah cair tanggal 5 Februari. Pinjaman yang kami teken 300 juta, tetapi dana yang cair adalah 281.605.950. Karena tentunya ada ini ya Bapak Ibu, ada berbagai macam pembiayaan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kewajiban bayar kita setiap bulan adalah 5.800.000 selama berapa? Selama 5 tahun. Bapak Ibu, 5 tahun. Artinya 60 kali bayar. Pembayaran dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya, dan pembayaran itu dimulai bulan ini, yaitu bulan Februari tahun 2022. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana saja nih sumber dana pembayaran pinjaman kita setiap bulannya? Yang pertama, Bapak Ibu, ada beberapa sumber dana ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari persembahan Bapak Ibu semuanya yang dimasukkan di kotak pertama. Ya Bapak Ibu, kalau datang memberi persembahan itu ada 4 kotak berjejer ya. Ada kotak 1, ada kotak 2, ada kotak perpuluhan, ada kotak pembangunan. Nah, di kotak yang pertama ini Bapak Ibu, berapapun persembahan yang kita dapat dari kotak pertama Bapak Ibu setiap bulan, itu kita pakai sebagai sumber dana pertama untuk pembayaran pinjaman kita. Tentu setiap bulan jumlahnya berubah-berubah Bapak Ibu, tetapi rata-rata setiap bulannya adalah 1,5 juta. Lalu yang kedua Bapak Ibu, sumber dana kedua adalah 75% dari saldo kas umum. Yang dimaksud dengan saldo kas umum Bapak Ibu adalah persembahan Bapak Ibu semua yang dimasukkan di kotak nomor 2 dan persembahan persepuluhan jemaat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memberi persembahan dimasukkan di kotak kedua, tekun mengembalikan miliknya Allah dalam persembahan persepuluhan Bapak Ibu, itu semua masuk ke kas bendahara namanya kas umum. Ya, jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tiap-tiap rupiah yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan di gereja ini tidak digunakan dengan semaunya sendiri, tetapi semua rupiah kami kelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya, nah persembahan di kotak 2 Bapak Ibu dengan persembahan persepuluhan masuk semua di bendahara namanya kas umum, lalu dipakai untuk operasional setiap bulan. Operasionalnya apa saja? Bapak Ibu bisa baca di laporan keuangan yang hari ini dibagikan. Ya, semuanya tercatat. Lalu biasanya ada saldo, Bapak Ibu ada saldo. Nah, saldonya ini Bapak Ibu dibagi 2. 25%-nya masuk dana inventaris. Dana inventaris itu adalah digunakan untuk apa? Untuk semua peralatan ibadah kita. Ya, semua, dari alat musik, dari sound system, dari multimedia, dari kelistrikan, dari apapun, masuknya dari situ Bapak Ibu. Lalu 75%-nya masuk di dana pembangunan ini, menjadi sumber dana kedua untuk pembayaran pinjaman kita. Tentu lagi-lagi jumlahnya berbeda-beda setiap bulan Bapak Ibu ya. Tetapi saya mengambil angka terendah yang selama ini pernah terjadi, yaitu 2 juta. Ya. Selanjutnya sumber dana yang ketiga adalah mengganti anggur perjamuan cup. Selama pandemi kita memakai anggur perjamuan cup Bapak Ibu, tetapi mungkin 2 bulan ke depan ya kita akan menggantikannya dengan gelas perjamuan seperti biasa. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ini cukup mahal loh ya, karena satu bungkus isinya 100 cup itu 120.000. Wow, luar biasa ya, luar biasa, cukup banyak. Sehingga Bapak Ibu dari sumber dana 1, 2, 3 terlihat bahwa kita punya 3.620.000. Banyak loh Bapak Ibu ya, banyak ini ya. Kita sudah punya 3.620. Sehingga kekurangan untuk pembayaran kita setiap bulan
itu ada 2.180.000. Saya betul enggak sih? 2.800.000. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri ya. Lah ini kekurangannya dari mana? Bapak Ibu, kita semua akan beriur. Bapak Ibu, kita semua akan beriur. Kita semua akan beriur ya untuk menutup kekurangan ini. Cara beriurnya bagaimana Bu Asri? Next, Miss Alice. Siapa Bu jemaat yang wajib beriur? Yaitu semua jemaat Tuhan yang sudah berpenghasilan, ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Yang kedua, jika suami istri sama-sama bekerja, iurannya masing-masing atau bersama. Kalau ada yang bertanya begitu ya Bapak Ibu, suami istri sama-sama bekerja nih Bu Asri. Lalu bagaimana? Kami menjawab, kami meminta suami istri membuat kesepakatan bersama. Ya, kalau suami istri sepakat, mah kita akan memberi satu saja sebagai suami istri, tidak apa-apa. Tetapi kalau suami istri sepakat, mah wong awake dhewe masing-masing punya penghasilan masing-masing, ayo kasih masing-masing, tidak apa-apa. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Sepakat. Ya, sepakat. Kami tidak mau suami istri memberi banyak tetapi pemberiannya sembunyi-sembunyi dari pasangannya, enggak mau. Ya, yang begini tidak dikenan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sepakat terbuka suami istri tahu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Berapa besarnya iuran masing-masing jemaat Bu Asri? Ya. Semua jemaat Tuhan diajak untuk menerapkan petunjuk firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata begini, hendaklah masing-masing jemaat GKB Bahtera Hayat memberikan menurut kerelaan hati. Artinya Bapak Ibu angkanya berapa? Menurut kerelaan hati. Ya, Bapak Ibu bisa memberi sesuai kemampuannya masing-masing. Tidak ada angka yang terlalu kecil, Bapak Ibu. Tidak ada angka yang terlalu kecil, ya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan merasa terpaksa. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang memberinya sangat banyak. Betul ya Bapak Ibu? Salah. Tidak ya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bu Asri, aku mampunya cuma 25.000. Kalau Bapak Ibu sukacita, tidak terpaksa, memberi dengan rela hati, Tuhan disukakan. Ya, Bapak Ibu, Bu Asri, saya diberkati setiap bulan saya bisa memberi 3 juta. Tuhan suka kalau Bapak Ibu rela hati, tidak terpaksa, dengan sukacita ya Bapak Ibu. Artinya kami mendorong Bapak Ibu, yuk ini beban kita bersama, ini gereja kita bersama. Besok kalau jadi yang menikmati bukan orang lain tetapi kita, ayo kita sengkuyung bersama, sengkuyung bersama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya Mbak Elis, ya itu sebabnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang minggu lalu sudah menerima lembar kesediaan dan sudah diisi di rumah, boleh dikembalikan, tidak usah ke Pak Untung, karena kami sudah menyediakan kotak khusus yang ditulis dengan kotak pembangunan. Ya, Bapak Ibu bisa masukkan ke sana. Secara khusus kami mau berterima kasih kepada Pak Rahadi. Ya, Pak Rahadi, Bapak Ibu bekerja keras mempersembahkan keahliannya kepada Tuhan, sehingga kotak persembahan kita 2 yang baru itu hasil jerih payahnya Pak Rahadi. Ya, berterima kasih kepada beliau bersama-sama dengan saya. Yuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Rahadi. Tuhan memberkati. Amin. Nah Bapak Ibu, tetapi bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum hadir, belum menerima lembar kesediaan, boleh memintanya kepada Pak Untung atau kepada sekretaris gereja, yaitu Miss Gio dan Miss Grace. Ya, lembarnya ada di belakang ya, Miss ya. Boleh memintanya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu,
Lembar kesediaan boleh diisi dan dikembalikan hari ini jika jemaat telah yakin dengan angka yang akan dipersembahkan. Bagi jemaat yang masih membutuhkan waktu untuk berdoa, berdiskusi dengan pasangan, menimbang beberapa hal, lembar kesediaan boleh dibawa pulang dan dikembalikan minggu depan. Next, Miss Alice. Ada kepada siapa, Bu? Kepada siapa lembar kesediaan yang diisi dapat diserahkan? Bisa ke Pak Untung, bisa juga dimasukkan ke kotak yang ada tulisan pembangunan, ya Bapak Ibu. Jadi saya mau meluruskan bahwa kotak pembangunan di situ, Bapak Ibu, kotak itu bukan setiap minggu berarti kita harus kasih persembahan pembangunan seperti persembahan kotak 1, 2 ya. Bukan Bapak Ibu. Itu supaya iuran Bapak Ibu yang setiap bulan itu nggak perlu nunggu Pak Untung siap, ya masukkan ke situ saja nanti Pak. Jadi kotak persembahan itu dipakai untuk iur pembangunan ini, ya Bapak Ibu. Jelas maksud saya ya, jelas ya. Selanjutnya, kapan iuran pembangunan dari jemaat mulai dikumpulkan? Mulai bulan ini, ya mulai bulan ini Februari 2022. Selanjutnya Miss Elis, bagaimana cara pembayaran iuran? Setiap jemaat yang sudah menyerahkan lembar kesediaan akan diberikan kartu bukti pembayaran oleh Pak Untung. Jemaat yang akan membayar iuran tidak perlu menyerahkan kartu kepada Bapak Untung, tetapi cukup memasukkannya ke kotak pembangunan. Selanjutnya, menghindari faktor lupa, jemaat akan diingatkan tentang iuran ini pada warta gereja di minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini wanti-wanti kami terakhir dan sangat penting. Apa itu? Hindari nekat. Maksudnya Bu Asri, kadang-kadang beberapa orang Bapak Ibu kalau baru mendengar penjelasan semangatnya menyala-nyala, berapi-api, lupa kemampuannya sehingga kemudian menuliskan angka yang cukup besar. Bapak Ibu jangan, ya. Saya mau berkata, ketika Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke gereja tetapi anak-anak makannya sampai kurang, Tuhan tidak berkenan. Ya, bapak-bapak bisa memberi persembahan banyak ke gereja, tetapi istrinya sampai merana karena uangnya kurang, Tuhan tidak berkenan. Tetapi kalau penghasilan Bapak Ibu melulu untuk kebutuhan diri sendiri sampai tidak mempertimbangkan kebutuhan gereja, Tuhan juga tidak berkenan. Jadi artinya apa? Ayo seimbang. Ya Bapak Ibu, dipikirkan lagi, dihitung lagi, didoakan lagi supaya angka yang ditulis benar-benar sudah melalui pertimbangan yang baik. Ya Bapak Ibu, hindari nekat dan beralih menjadi berhikmat dalam pengambilan keputusan ini. Benar-benar kami minta Bapak Ibu berdoalah, minta hikmat, minta tuntunan. Karena apa? Ini bukan cuma 1 tahun, tapi berapa tahun Bapak Ibu? 5 tahun. Sudah mendengar kan Bapak Ibu? Baru mengucapkan 5 tahun sudah mendengar ya. Artinya kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu yang minggu lalu belum mendapatkan lembar kesediaan, nanti sekarang boleh nih Pak Untung, Mbak Grace sama Mbak Gio, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan lembar kesediaan boleh angkat tangan dan akan dilayani oleh Pak Untung, Miss Grace dan Miss Gio, ya. Kemudian untuk keluarga Pak Jarot, Ibu Jarot, tidak wajib ya Bapak Ibu Jarot ini status keanggotaannya di GKJ Bapak Ibu ya. Hanya karena pertimbangan tertentu berkaitan dengan gereja masih beribadah dengan kita. Jadi pengumuman yang saya sampaikan sifatnya tidak wajib untuk keluarga Bapak Ibu Jarot. Terima kasih. Bapak Ibu sambil Pak Untung dan sekretaris gereja melayani beberapa orang yang membutuhkan lembar kesediaan, berikut adalah warta gereja kita sepekan. Saya copot Bapak Ibu karena jamnya memang sudah lewat ya. Yuk Miss. Hari Selasa ada ibadah wanita, tempatnya ruang serbaguna. Pujiannya Ibu Sigit, doa syafaatnya Ibu Asri, firman Tuhan oleh Ibu Ristiono, konsumsi disediakan oleh Ibu Obaja. Kita masuk ke hari Kamis, ada kebaktian tengah minggu ya, kali ini Ibu Asri betul. Kebaktian tengah minggu ya Pak Ibu. Tempatnya di sini. Pemimpin pujiannya Ibu Irawan, doa syafaatnya oleh Bapak Irawan, asarnya oleh Bapak Ibu Santo, jamnya jam 6:30 malam. Bapak Ibu, firman Tuhan di hari Minggu pagi itu sudah kami siapkan berurutan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memahami firman Tuhan secara tematik ya, secara tema per tema, Bapak Ibu datanglah di KTM.
supaya pengetahuan pengenalan Bapak Ibu akan firman Tuhan makin lengkap. Jumat 18 Februari ada ibadah youth, WL-nya Saudari Chris, pemusiknya oleh Saudari Ica, Bapak Yosua, Saudara Nathan dan Saudara Benaya, asernya oleh Saudara Niko dan LCD-nya oleh Saudari Elsa. Selanjutnya Sabtu ada latihan pemuji dan memusik untuk ibadah minggu pagi. Hari Minggu depan Bapak Ibu kita akan datang lagi di tempat ini jam 7:30 dimulai. Pemimpin pujian oleh Bapak Juli Giawa, singersnya oleh Bapak Yeski dan Bapak Irawan, pemusik Bapak Walensa, Saudara Henok, Saudara Ian dan Saudara Benaya. Aser akan dilayani oleh Bapak Ibu Restiono dan LCD dilayani oleh Saudari Yesika. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan atas ibadah kita pagi hari. Turun satu ya. Oke. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Sebelum kita pulang, kita bersyukur bahwa kasih dan rahmat Tuhan menyertai kita, membawa kita makin setia kepada Tuhan dalam hidup rohani kita, makin setia, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kita, menolong kita, dan membuka jalan atas setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Terima kasih Tuhan, tengadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Puja Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang pagi hari ini memberkati kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, jangan sekedar hati. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih. El Shaddai mulia, El Dengan iman katakan berkatnya melimpah. Yes. Melimpah El Shaddai. Sekali lagi berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengangkat tangan kami dan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami masih mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, kami masih boleh beribadah bersama. Kami menikmati kemurahan Tuhan. Kami tahu selepas kami dari tempat ini kami pulang, atas semua pergumulan kami Tuhan akan tolong. Engkau melihat setiap kesetiaan umat-Mu yang hadir dalam ibadah. Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan berperkara bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dan atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang pulanglah
Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati keluargamu masing-masing, memberkati pekerjaanmu dibuat menjadi berhasil, studimu diberkati Tuhan, kesehatanmu dibuat menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi, sehingga engkau terus boleh beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kau rancangkan, rencanakan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya, beriman bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kira